تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Sejarah munculnya peringatan Maulid. Disebutkan para ahli sejarah bahwa kelompok yang pertama kali mengadakan Maulid adalah kelompok Batiniyah, yang mereka menamakan dirinya sebagai Bani Fatimiyah dan mengaku sebagai keturunan Ahli Bait atau keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwa kelompok Batiniyah memiliki 6 peringatan Maulid, yaitu Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Maulid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Maulid Fatimah, Maulid Hasan, Maulid Husain, dan Maulid penguasa mereka. Daulah Batiniyah ini baru berkuasa pada awal abad ke-4 Hijriah. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru muncul di zaman belakangan, setelah berakhirnya masa 3 abad yang paling utama dalam umat ini, atau Al-Qurun Al-Mufaddalah. Artinya, peringatan Maulid ini belum pernah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Al-Hafidz As-Sakhawi mengatakan, peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah dinukil dari seorang pun ulama generasi terdahulu, yang termasuk dalam 3 generasi utama dalam Islam. Namun peringatan ini terjadi setelah masa itu. Pada hakikatnya, tujuan utama daulah ini mengadakan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam rangka menyebarkan akidah dan kesesatan mereka. Mereka mengambil simpati kaum muslimin dengan kedok cinta ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah Bani Fatimiyah? Bani Fatimiyah adalah sekelompok orang Syiah pengikut Ubaid bin Maimun Al-Qaddah. Mereka menyebut dirinya sebagai Bani Fatimiyah karena menganggap bahwa pemimpin mereka adalah keturunan Fatimah putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun aslinya ini adalah pengakuan dusta, nama yang lebih layak untuk mereka adalah Bani Ubaidiyah, bukan Bani Fatimiyah. Kelompok ini memiliki paham Syiah yang menentang Ahlu Sunnah dari sejak didirikan sampai masa keruntuhannya. Berkuasa di benua Afrika bagian utara selama kurang lebih 2 abad. Dimulai sejak keberhasilan mereka dalam meruntuhkan Daulah Bani Rustum tahun 297 Hijriah dan diakhiri dengan keruntuhan mereka di tangan Daulah Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 564 Hijriah. Daulah Fatimiyah ini memiliki hubungan erat dengan kelompok Syiah Al-Qaramithah Batiniyah. Perlu diketahui bahwa kelompok Al-Qaramithah Batiniyah ini memiliki keyakinan yang sangat menyimpang dari ajaran Islam. Di antara mereka hendak menghilangkan syariat haji dalam agama Islam. Oleh karena itu, pada musim haji tahun 317 Hijriah, kelompok ini melakukan kekacauan di Tanah Haram dengan membantai para jamaah haji, merobek-robek kain penutup pintu Ka'bah, dan merampas Hajar Aswad, serta menyimpannya di daerahnya selama 22 tahun. Siapakah Abu Ubaid Al-Qaddah? Nama aslinya adalah Ubaidillah bin Maimun, kunyahnya Abu Muhammad. Digelari dengan Al-Qaddah yang artinya mencolok, karena orang ini suka memakai celak sehingga matanya kelihatan mencolok. Pada asalnya, dia adalah orang Yahudi yang membenci Islam dan hendak menghancurkan kaum muslimin dari dalam. Dia menanamkan akidah Batiniyah, di mana setiap ayat Al-Quran itu memiliki makna batin yang hanya diketahui oleh orang-orang khusus di antara kelompok mereka. Maka dia merusak ajaran Islam dengan alasan adanya wahyu batin yang dia terima dan tidak diketahui oleh orang lain. Dia adalah pendiri dan sekaligus orang yang pertama kali memimpin Bani Fatimiyah. Pengikutnya menggelarinya dengan Al-Mahdi Al-Muntadhar atau Al-Mahdi yang dinantikan kedatangannya. Berasal dari Irak dan dilahirkan di daerah Kufah pada tahun 206 Hijriah. Dirinya mengaku sebagai keturunan salah satu ahli bait Ismail bin Ja'far As-Shadiq melalui pernikahan rohani, yaitu nikah non-fisik. Namun kaum muslimin di daerah Maghrib mengingkari pengakuan nasabnya. Yang benar dia adalah keturunan Sa'id bin Ahmad Al-Qaddah, yang terkadang orang ini mengaku sebagai pelayan Muhammad bin Ja'far As-Shadiq. Semua ini dilakukan dalam rangka menarik simpati manusia dan mencari simpati umat. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak di antara orang-orang bodoh daerah Afrika yang membenarkan dirinya dan menjadikannya sebagai pemimpin.